Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi siang menjelang wabarakatuh. sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang Bapak dan Ibu peserta kegiatan webinar pendidikan dengan tema menciptakan kelas bermakna bersama Kanva di ruang Zoom BPMP Provinsi Kalimantan Timur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kebahagiaan lahir dan batin dalam setiap aktivitas kita. Yang saya hormati Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Timur atau yang mewakili, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur atau yang mewakili, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Seprovinsi Kalimantan Timur atau yang mewakili, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kota Seprovinsi Kalimantan Timur, Bapak, Ibu pengawas, pendidik, dan tenaga kependidikan, peserta kegiatan webinar pendidikan dengan tema menciptakan kelas bermakna bersama Kanva. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita semua bisa hadir dalam keadaan sehat di ruang Zoom meeting ini. Tak lupa pula kita panjatkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau. Amin, amin ya robbal alamin. Amin ya Rabbal. Bapak dan Ibu, marilah kita bersama-sama membuka kegiatan webinar pendidikan ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Bapak dan Ibu, biar lebih barokah, marilah kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, marilah bersama-sama kita mendengarkan lagu Indonesia Raya. Peserta dimohon untuk duduk tegap dengan sikap sempurna. Kalau ada suaranya, Mbak Lis masih di mute sepertinya. Mbak Lis masih di mute. Bapak dan Ibu, selanjutnya marilah kita mendengarkan sambutan dan arahan Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Timur sekaligus membuka kegiatan webinar pendidikan ini secara resmi. Dalam hal ini diwakili oleh Ketua Gugus Mutu II kepada Ibu Elis Nuryani, MPD, dipersilahkan dengan hormat. Baik, terima kasih Mbak Lilis.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Amin. Baik, Bapak Ibu, berhubung pimpinan kita lagi ada berkegiatan di Manado, beliau menitip salam buat Bapak Ibu. Beliau tidak bisa ikut di tengah-tengah kita dalam acara Zoom meeting hari ini. Baik, jadi saya mewakili. Mohon sebelum bukan kita pantun dulu boleh? Nanti bilang cakep ya. Jalan-jalan ke kota Samarinda. Cakep. Cakep. Singgah sebentar membeli jamu. Cakep. Selamat datang para peserta di Cakep. webinar kita menimba ilmu. Cakep. Kok pada loyo? Yang Bagaimana terhormat kabar para Boy? narasumber. Iya, yang terhormat para narasumber yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu dan pengalaman. Yang saya hormati moderator serta seluruh panitia penyelenggara dan yang saya banggakan seluruh peserta webinar yang hadir dari berbagai daerah, baik dari kalangan guru, tenaga kependidikan, mahasiswa maupun pemerhati pendidikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat, taufik, dan hidayahnya, kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan kekuatan untuk dapat hadir bersama pada kegiatan webinar menciptakan kelas bermakna bersama Kanpa pada hari ini. Semoga pertemuan kita senantiasa membawa keberkahan dan memberikan manfaat yang luas bagi dunia pendidikan. Baik, Bapak Gus Ibu, Dur tuh hadirin yang hendak membubarkan berbahagia, DPR esoknya ini diturunakan. ada yang bocor sepertinya. Sebagaimana kita ketahui, dunia pendidikan saat ini tengah menghadapi tantangan yang luar biasa ya Bapak Ibu. Perubahan zaman yang begitu cepat, perkembangan teknologi digital, serta kebutuhan peserta didik yang semakin kompleks menuntut kita semua, khususnya para pendidik untuk terus beradaptasi, berinovasi, dan menghadirkan pembelajaran yang relevan. Kita tidak lagi mengandalkan metode ceramah satu arah, atau sekedar menyampaikan materi secara konvensional. Anak-anak kita, generasi saat ini, lahir dan tumbuh kembang dari lingkungan yang syarat dengan teknologi. Mereka terbiasa melihat tampilan visual yang menarik, interaktif, dan kreatif. Oleh karena itu, guru dituntut untuk mampu menghadirkan kelas yang bukan hanya mengajar, tetapi juga menginspirasi, bukan sekedar transfer pengetahuan, melainkan juga membangun pengalaman belajar yang bermakna. Disinilah peran teknologi pembelajaran, salah satunya Canva, hadir sebagai solusi. Canva tidak hanya dikenal sebagai aplikasi desain grafis, tetapi juga sebagai sebuah ruang kreativitas yang bisa membantu guru dalam membuat media pembelajaran yang lebih menarik, komunikatif, dan sesuai dengan karakter peserta didik masa kini. Dengan Canva, guru dapat mendesain presentasi, infografis, poster, hingga video pembelajaran yang interaktif dengan mudah, cepat, tetap profesional. Melalui webinar ini, kita akan bersama-sama mengeksplorasi bagaimana Canva dapat diintegrasikan ke dalam kegiatan pembelajaran sehingga kelas kita tidak hanya sekedar tempat duduk, mendengar, dan mencatat, tapi benar-benar menjadi kelas bermakna, kelas yang menghidupkan semangat belajar, menumbuhkan kreativitas, membangun kolaborasi, dan melatih keterampilan berpikir kritis peserta didik kita. Bapak Ibu yang saya hormati, webinar ini juga menjadi wujud nyata dari komitmen kita untuk terus meningkatkan kompetensi pendidik di era digital.
Kita ingin membuktikan bahwa guru bukan hanya pengajar, tetapi juga desainer pembelajaran. Mereka yang merancang, mengemas, dan menghadirkan pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Saya percaya dengan kolaborasi, semangat belajar sepanjang hayat, dan keterbukaan untuk beradaptasi, kita dapat menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih baik. Webinar ini tentu saja bukan hanya sekedar acara berbagi pengetahuan, tetapi juga ruang untuk saling bertukar ide, berdiskusi, dan menginspirasi satu sama lain. Oleh karena itu, saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti kegiatan ini dengan penuh antusiasme, mencatat hal-hal penting yang disampaikan oleh narasumber, dan jangan ragu untuk bertanya maupun berbagi pengalaman. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini dapat segera kita terapkan dalam praktik pembelajaran di kelas, sehingga manfaatnya benar-benar dapat dirasakan oleh peserta didik kita. Hadirin sekalian yang saya cintai, akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mari kita buka bersama kegiatan webinar menciptakan kelas bersama Kanva, bermakna bersama Kanva. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar, memberikan pencerahan, serta menginspirasi semua untuk terus menghadirkan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan bermakna. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Selamat mengikuti webinar. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya wabarakatuh. kembalikan kepada Ibu Ensi. Ya, baik. Terima kasih Ibu Elis Nuryani yang sudah membuka kegiatan ini. Bapak dan Ibu, demikian acara pembukaan kegiatan webinar pendidikan ini. Selanjutnya, saatnya kita masuk di sesi pemaparan materi oleh para narasumber kita. Ya, saya perkenalkan di sini ada dua narasumber kita, yaitu Ibu Septiani SPD GR. Beliau selain Duta Kanva Indonesia adalah beliau seorang pendidik di SMP Negeri 1 Gunung Timang, Kabupaten Barito Utara. Ya, selamat siang Ibu Septiani. Selamat siang, Ibu. Ya, narasumber kedua adalah Ibu Rahayu Novita MPD. Ya, beliau selain sebagai Duta Kanva Indonesia, beliau juga adalah pendidik di SMP Negeri 3 Bontang. Selamat siang Bu Rahayu. Selamat siang, Ibu. Ya, baik Bapak Ibu, kegiatan webinar pendidikan ini akan dipandu oleh moderator, yaitu Bapak Boy Sandi MPD. Beliau adalah pendidik di SMP Negeri 1 Sambaliung, Kabupaten Berau. Selamat siang Bapak Boy. Siang, Bu. Ya, baik. Waktu dan tempat saya persilakan dengan Bapak Boy untuk memandu kegiatan webinar pendidikan ini. Silakan Pak Boy. Oke, terima kasih Bu Listina selaku MC. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat sore, wabarakatuh. Bapak Ibu. Sore, Salam Sore. Sore, sejahtera Pak buat kita Boy. semua. Bu Rahayu sehat? Alhamdulillah, Pak Boy, sehat. Alhamdulillah. Bu Septi, sepertinya sudah siap. Terima Siap kasih sekali Bapak saya, Mbak Ibu. Fani. Yang saya hormati Bapak Dr. Jarnowo, MPD, selaku Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Timur atau yang mewakili Widya Pradap, BPMP Provinsi Kaltim, dan Bapak Ibu kedua narasumber yang hebat pada hari ini, rekan-rekan pendidik hebat, selaku peserta webinar yang berbahagia. Apa kabar Bapak Ibu? Baik. Alhamdulillah Semoga baik. selalu sehat Bapak Ibu ya. Izinkan perkenalkan Amin. nama saya Boy Amin. Sandi Bapak Ibu selaku Baik. moderator yang nanti akan memandu berjalannya kegiatan webinar pada sore hari ini Bapak Ibu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena hari ini kita dipertemukan di ruang virtual yang luar biasa Bapak Ibu, yang nanti kita akan bersama-sama untuk belajar, berbagi dan saling menginspirasi. Mudah-mudahan dari kedua narasumber akan
memberikan ilmu yang bermanfaat buat kami selaku pendengar dan pendidik bisa kami terapkan di dalam kelas. Baik Bapak Ibu, saya juga tidak mau kalah sama Bu Elis, butuh cakepnya Bapak Ibu. Izin Bapak Ibu naik sepeda sambil tertawa dan Cakep. Cakep. sedikit tetap bergaya. Cakep. Cakep. Tanpa hadir buat kita semua, belajar mendalam makin bermakna. Cakep. Cakep. Oke, baik Bapak Ibu, izin kegiatan webinar pada kali ini adalah menciptakan kelas bermakna bersama Canva. Mungkin Bapak Ibu pernah merasa bahwa siswa itu lebih tertarik dengan tampilan visual dibandingkan sekedar teks, Bapak Ibu. Biasanya seperti itu. Kemudian atau bahkan mereka itu lebih cepat memahami melalui media-media yang interaktif, mulai dari video pembelajaran atau animasi-animasi pembelajaran yang mungkin dikemas dalam bentuk media pembelajaran atau alat bantu media pembelajaran Bapak Ibu ketika mengajar di dalam kelas. Nah, hari ini Bapak Ibu kita coba mengulik, menggali bersama bagaimana Canva itu bisa kita terapkan ke dalam pembelajaran di dalam kelas. Yang sekarang booming ini terkait masalah pembelajaran mendalam. Berdasarkan prinsipnya kita mulai dari berkesadaran, bermakna sampai kita menggembirakan. Nah, ini akan kita kemas dalam kegiatan pembelajaran mendalam yang lebih bermakna, kreatif, dan menyenangkan dengan bantuan Canva. Tapi Bapak Ibu, saya hanya menyampaikan bahwa Canva itu bukan hanya sekedar desain. Begitu ya Bu Rahayu ya, Bu Septi ya. Bukan hanya bentuknya desain saja, tapi bagaimana Canva itu bisa kita jadikan sebagai alat bantu media pembelajaran yang nanti kita sebagai pendidik kita kemas menjadi pembelajaran yang menarik agar membuat siswa itu bisa berpikir kritis, kolaboratif, dan inovatif Bapak Ibu. Tentu ini sangat bermanfaat bagi kita sebagai pendidik Bapak Ibu untuk menciptakan suasana yang baik, lebih hidup dan lebih bermakna, bahkan mungkin bisa lebih menggembirakan pada saat kita menggunakan pembelajaran, menggunakan Canva di dalam kelas. Baik Bapak Ibu, kegiatan pada webinar hari ini akan kita bagi menjadi 3 sesi. Nanti akan sesi pertama nanti akan disampaikan oleh Ibu Rahayu, Nopita, MPD, selaku narasumber pertama yang nanti akan menyampaikan terkait pengenalan fitur-fitur Canva terbaru yang nanti mungkin bisa dimanfaatkan dalam pembelajaran mendalam, dan kedua nanti akan disampaikan oleh Ibu Septiani SPD ini terkait praktik membuat media presentasi interaktif melalui Canva, Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, yang pertama mungkin tanpa lama-lama lagi mungkin akan pemaparan ini nanti akan disampaikan oleh Ibu yang sudah saya sampaikan tadi kedua narasumber tersebut. Beliau nanti akan menyampaikan pengalamannya, strateginya, sekaligus praktik baik pembelajarannya dalam memanfaatkan Canva untuk menciptakan kelas yang bermakna dalam kegiatan mendukung pembelajaran mendalam yang sekarang seperti yang kita lakukan dan yang kita terapkan di dalam kelas dan di satuan pendidikan masing-masing di era tahun ini. Baik Bapak Ibu, eh, izin untuk menyampaikan bahwa pemaparan pertama disampaikan oleh Ibu Rahayu Nopita. Mungkin sudah disampaikan dari MC tadi itu adalah profil beliau adalah guru bahasa Indonesia. Kemudian beliau juga mengajar di SMP Negeri 3 Bontang. Beliau juga memiliki pengalaman banyak yaitu memfasilitasi dalam kegiatan webinar yang berada di kegiatan nasional atau bahkan mungkin kegiatan di daerah, dan beliau juga sekarang menjabat sebagai kurikulum dan kemudian sebagai fasilitator daerah Tanoto Foundation, merupakan super trainer dan juga guru duta Canva. Kebetulan kita nanti akan membahas terkait masalah Canva dan beliau juga tergabung di guru kreator untuk Provinsi Kalimantan Timur. Baik Bapak Ibu,
Mungkin saya langsung serahkan ke Ibu Rahayu untuk menyampaikan materi terkait pengenalan fitur-fitur Canva terbaru yang bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran mendalam. Mohon izin Bapak Ibu, eh, Ibu dua narasumber, saya izin ketika nanti ada, kalau memang waktunya berlebih, mungkin akan saya ingatkan agar untuk menyelesaikan sesuai dengan waktu yang kita tentukan agar berjalannya lancar kegiatan pada hari ini sesuai dengan waktu yang kita tentukan. Baik Bapak Ibu, untuk Ibu Rahayu, saya silahkan waktu pemaparan kita berikan waktu 15 menit. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, Bapak Ibu yang saya hormati. Eh, Perwakilan dari Kepala BPMP ada Bu Elis, apa kabar Ibu? Bu Sunarti dan juga Alhamdulillah baik. Bapak Ibu yang lain dari BPMP, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dari Kanva Borneo, komunitas Kanva Borneo sudah diberikan waktu dan ruang Bu untuk berbagi ilmu dan juga memberikan informasi-informasi terkait Kanva untuk pendidikan bersama teman-teman di seluruh Indonesia tentunya. Baik Bapak Ibu, izin saya share screen ya. Iya, baik Bapak Ibu, sudah terlihat? Oke, Sudah, Ibu. baik. Terlihat Bu. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar bersama bagaimana kita bisa menciptakan kelas yang bermakna bersama Canva. Yang sebelum saya menjelaskan tentang fitur-fitur terbaru dari Canva, Bapak Ibu, karena semakin ke sini gitu ya, Canva semakin mengikuti perkembangan gitu ya, perkembangan teknologi yang tentu saja mungkin Bapak Ibu juga sudah ada sebagian dari yang ada di sini itu sudah mencoba gitu ya, betapa serunya Canva ketika Bapak Ibu memanfaatkan di dalam ruang-ruang kelasnya Bapak Ibu seperti itu. Baik, sebelumnya saya akan pantun dulu Bapak Ibu ya. Jadi izin, biar sama nih kayak Pak Boy dan Bu Elis ya. Kita naik ke tinting dulu Bapak Ibu. Naik ke tinting membawa peta. Belajar mengenal ikan pari. Perkenalkan saya Rahayu Novita. Izinkan saya berbagi ilmu dan informasi. Baik, Cakep sekali. terima kasih. Nah, Bapak Ibu, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Di sini kami bersama teman-teman Canva Borneo, Bapak Ibu. Jadi kenapa Canva Borneo? Karena memang kami tidak hanya dari Kalimantan Timur, tapi juga dari Kalimantan Tengah gitu ya, dan juga ada di teman kami juga. Nah ini jadi Bapak Ibu, harapannya nanti Bapak Ibu bisa bergabung di Facebooknya Canva untuk Guru Indonesia. Ya, di sini banyak sekali teman-teman yang bisa menginspirasi Bapak Ibu, yang bisa Bapak Ibu ikuti nanti apa saja yang sudah um, Bapak Ibu guru se-Indonesia terapkan gitu ya dalam kegiatan pembelajarannya menggunakan Canva. Nah, kemudian Bapak Ibu juga bisa mengikuti kami di komunitas di dalam ruang GTK ya. Di Bapak Ibu bisa scan ini, nanti Bapak Ibu bisa bergabung bersama kami di komunitas Canva Borneo. Jadi Bapak Ibu kami sudah tergabung di ruang GTK ya. Bapak Ibu juga bisa mengikuti kami di sini. Kemudian ini dia anggotanya. Di sini ada Bu Septiani, ada Bu Aulia Nauli, ada Bu Nisa, ada saya sendiri dan juga ada Pak Arfiadi. Dan Mohon saya juga izin, Bu. ya. Slide-nya belum jalan kayaknya ini, Bu. Oh, belum ya. Oke, sebentar saya ubah dulu. Apakah sudah terlihat Bu Septi? Sudah. Oke, iya. Jadi ini ya Bapak Ibu ya, komunitas yang bisa Bapak Ibu ikuti, nanti bisa langsung ikuti saja Canva untuk Guru Indonesia di Facebook. Kemudian bisa mengikuti kami juga di komunitas Canva Borneo di ruang GTK-nya Bapak Ibu, nanti bisa tinggal follow. Dan kemudian ini adalah anggota-anggotanya Bapak Ibu.
Dan di sini kami sama-sama bergerak untuk menyampaikan praktik-praktik baik serta fitur-fitur terbaru Canva untuk seluruh Bapak Ibu guru di Indonesia ya Bapak Ibu. Dan kali ini kami terima kasih banyak kepada BPMP Kaltim telah memberikan kami ruang, kami bisa berbagi tentang bagaimana kecanggihan teknologi yang ada pada saat ini Bapak Ibu ya, yaitu Canva, yang bisa membawa kita ke ruang-ruang kelas yang bermakna Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ikuti lagi ya, jangan lupa ini adalah series pertama karena nanti akan ada series-series berikutnya yang akan dibawakan oleh teman-teman hebat saya ini Bapak Ibu. Seperti itu. Terima kasih. Saya akan memulai ya kegiatan kita. Thank you. Oke, saya akan Iya. Nah, ini dia Bapak Ibu. Ya, seperti yang sudah Bapak Ibu pernah pelajari ya, bahwa di dalam pembelajaran mendalam itu kita mengenal ada 3 prinsip ya, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Harapannya nanti Bapak Ibu dengan menggunakan Canva, kita bisa membuka ruang-ruang kelas kita dengan pengalaman belajar yang terkait dengan yang bermanfaat gitu ya, sesuai dengan konteksnya, kemudian berhubungan dengan disiplin ilmu, dan mendukung pembelajaran itu bisa seumur hidup gitu. Jadi murid-murid kita menjadi lebih memahami bahwa pembelajaran ini bisa dia gunakan untuk kehidupannya ke depan seperti itu. Begitupun juga dengan pengalaman belajar Bapak Ibu, dengan memahami, mengaplikasi dan merefleksi, Canva bisa sangat bisa gitu ya, sangat bisa mewadahi apa yang Bapak Ibu inginkan, apa yang Bapak Ibu harapkan gitu dari pembelajaran di kelas-kelasnya Bapak Ibu nanti gitu. Begitupun juga dimensi profil lulusan ini harapannya bisa kita gerakkan, bisa kita tumbuhkan karakter-karakter ini dengan memanfaatkan ruang-ruang atau fitur-fitur yang ada di Canva nanti. Nah, kira-kira peran kita apa sih Bapak Ibu sebagai guru gitu ya? Yang pastinya kita akan diminta untuk menyusun pembelajaran yang kontekstual dan kolaboratif. Kemudian menjadi fasilitator, menjadi aktivator gitu ya Bapak Ibu dalam proses berpikir kritis dan reflektif. Lalu menumbuhkan lingkungan belajar yang inspiratif dan aman. Nah, Bapak Ibu, di sini ada fitur yang sangat keren sekali di dalam Canva. Bapak Ibu bisa menggunakan ini ya Bapak Ibu yang namanya angket dan kuis. Di angket dan kuis ini Bapak Ibu bisa langsung membuatkan semacam pertanyaan refleksi atau misalnya soal-soal interaktif yang bisa langsung dijawab sama anak. Jadi ketika Bapak Ibu tampilkan layar seperti ini, apalagi Bapak Ibu misalnya di sekolah sudah ada yang punya IFP ya, ada yang sudah punya papan tulis interaktif, ini anak-anak bisa langsung mengkliknya gitu ya. Nah, di sini nanti dia klik, misalnya jawabannya teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek, dia akan klik di sini. Nanti akan kita lihat di responnya gitu ya. Begitupun juga dengan untuk refleksi gitu. Saya akan lihatkan bagaimana cara bekerja untuk ini ya. Kita akan masuk di elemen, Bapak Ibu. Di elemen ini kita akan turun ke bawah. Di sini kan banyak ya Bapak Ibu ya. Di sini ada yang sudah kita gunakan, ada bentuk, ada grafis, kemudian ada angket dan kuis. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menggunakan angket dan kuis ini sebagai soal-soal ya, sebagai tempat Bapak Ibu menuliskan soal-soalnya Bapak Ibu atau ruang-ruang refleksi ketika di akhiri pembelajaran atau di awal pembelajaran seperti itu. Jadi Bapak Ibu tinggal pilih saja. Nanti Bapak Ibu tinggal klik, di sini saya hapus dulu ya. Saya akan coba ambil satu di sini. Misalnya Bapak Ibu akan memilih ini. Setelah itu Bapak Ibu akan ganti pertanyaannya. Nah, di sini kita gantinya di sini Bapak Ibu ya, di kolom yang ini. Nanti ini kita ganti misalnya dengan pertanyaan ya Bapak Ibu. Kita bisa menggantinya dengan pertanyaan misalnya berapa jumlah pulau di Indonesia. Nah, seperti itu. Nanti Bapak Ibu tinggal pilih di sini ya. 8 gitu misalnya, atau kita tulis di sini 100 gitu ya. Nanti kita bisa membuatkan jawaban ini ke murid-murid kita berikan ke mereka. Nah, ini ya, misalnya ini kita contoh saja ya Bapak Ibu. Nah, misalnya ada 8, 9. Oke, nah setelah itu ini kita ada opsi gitu ya, bisa opsi. Di sini bisa kita tanpa header, pakai header. Nah, ini terlihat di sini ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu mau lihat responnya di sini. Di sini akan ada respon ketika murid menjawab.
ya. Ketika murid nanti menjawab, ada berapa murid yang bisa menjawab ini akan terlihat di sini. Nah, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu nanti bisa membagikan link Canva ini ke murid-murid gitu ya Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu bisa melihat respon mereka. Itu untuk kegiatan refleksi. Nah, kemudian selanjutnya, apalagi nih fitur yang bisa kita gunakan Bapak Ibu agar kelas kita bisa lebih bermakna. Nah, di sini, mungkin Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas eksak ya, matematika mungkin, atau di pelajaran saya juga ada Bapak Ibu di bahasa Indonesia kita membaca grafik, membaca diagram dan tabel gitu ya. Ini juga keren sekali Bapak Ibu. Sekarang Canva ini mewadahi bagaimana murid-murid kita bisa berpikir secara numerasi gitu ya, numeratif gitu. Jadi dari sini ini dia bisa interaktif Bapak Ibu. Kenapa? Kita lihat di sini, nanti kita akan edit Bapak Ibu, kita klik saja, kita masuk lagi ke elemen dulu ya, kita masuk ke elemen, di manakah letaknya? Nah, kita akan kembali ke elemen, kita akan lihat di sini, ya di sini ada angket kuis, ada sheet, tabel gitu ya. Nanti di sini ada bagan. Nah, Bapak Ibu akan klik bagan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa tinggal pilih, Bapak Ibu mau yang bagan batang, diagram grafis, diagram lingkaran dan donat, diagram area, diagram sebar dan titik, diagram hierarki, dan diagram batang mendatar balapan, dan ada bagan infografis. Nah, di sini banyak sekali yang bisa Bapak Ibu pilih untuk memberikan informasi atau memberikan pelajaran tertentu kepada murid-murid kita terkait ini, Bapak Ibu. Nah, bagaimana caranya agar murid-murid kita bisa memahami dalam memanfaatkan atau dalam membaca diagram gitu ya. Di sini Bapak Ibu, kita bisa mengeditnya di sini. Nanti murid tinggal kita beri data saja ya, misalnya dalam bentuk cerita gitu ya, dalam bentuk LKPD yang isinya cerita, nanti anak diminta untuk mengisi Bapak Ibu, mengisi sendiri diagram ini gitu ya. Misalnya dia akan menuliskan diagram tentang berapa banyak murid yang mengikuti ekskul gitu ya, misalnya seperti itu. Atau Bapak Ibu bisa mengimpor datanya dari Excel. Nah, di sini ada Google Sheet gitu ya, Bapak Ibu bisa memasukkan data Ibu atau unggah data. Nah, unggah data di sini Bapak Ibu bisa memasukkan dari unggah datanya Bapak Ibu yang sudah ada gitu ya. Sehingga nanti murid-murid bisa belajar membuat grafiknya sendiri dengan seru sekali Bapak Ibu, karena di sini akan terlihat pergerakannya secara live gitu ya, sehingga Bapak Ibu dengan sangat mudah memberikan informasi, memberikan mengelola cara berpikir murid kita bahwa ternyata grafik itu bisa bergerak ya Bu, ternyata dari grafik kita bisa melihat data seperti itu. Jadi ini kecanggihan yang berikutnya Bapak Ibu. Selanjutnya, saya dikit-dikit aja Bapak Ibu ya, karena saya hanya memperkenalkan fitur-fiturnya saja, karena nanti Bapak Ibu akan bertemu dengan Bu Septi, bagaimana Bu Septi bisa mengelola LKPD dengan interaktif ya, yang bisa nanti Bapak Ibu manfaatkan di kelas. Nah, kemudian Bapak Ibu, di Canva sekarang ada yang baru juga Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu mungkin melihat ada biru-biru di bawah, di bawah PPT saya akan tampilkan terlebih dahulu. Nanti akan muncul apa ya? Iya. Assalamualaikum anak-anak hebat. Silakan baca dengan cermat teks deskripsi yang telah disajikan lalu jawablah pertanyaan dengan teliti dan bertanggung jawab. Oke, terdengar Bapak Ibu? Iya. Nah, jadi ada suara gitu ya, ada suara yang muncul di dalam LKPD kita gitu. Kok bisa nih ada suara ya? Ini juga salah satu fitur terbaru ya, fitur terbarunya. Jadi Bapak Ibu bisa memanfaatkan. Assalamualaikum. Sini saya akan kembali. Bagaimana cara memunculkan suara ini? Nah, ini ada suara di sini Bapak Ibu. Tidak harus presentasi, bisa dalam bentuk LKPD, dalam bentuk apapun, suara ini bisa muncul Bapak Ibu. Nah, gimana ya caranya? Di sini Bapak Ibu bisa kita geser. Nah, ya, saya akan... Oke, di sini ada titik 3. Bapak Ibu akan turun ke bawah. Nah, di sini kita bisa lihat ya,
Ada banyak sekali yang bisa kita manfaatkan fitur-fiturnya. Lalu untuk tulisannya, di sini ada tulisan ajaib, bisa buat kuis, ubah teks, tulis ulang, diperbaiki ejaannya, melanjutkan menulis, atau kita bisa mempersingkat gitu ya. Nah, yang terakhir ini yang terbaru Bapak Ibu. Kita bisa hasilkan dengan suara AI. Nah, kita coba ya Bapak Ibu. Oke, saya akan mencoba dengan kalimat yang baru. Silakan kalian simak teks deskripsi berikut ini, gitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal pilih mau suaranya Pak Adi atau suaranya Bu Citra gitu ya. Kalau misalnya Bapak-bapak, Bapak guru gitu mau pakai suara Bapak-bapak, oke bisa. Kita klik. Silakan kalian simak teks deskripsi berikut ini. Oke. Silakan kalian simak teks deskripsi berikut ini. Iya. Silakan kalian Nanti di simak. sini bisa kita pilih bahasanya. Kita bisa pilih bahasanya ya, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ada yang ngajar bahasa Arab mungkin bisa menggunakan bahasa Arab gitu ya. Ada yang menggunakan bahasa Inggris bisa menggunakan bahasa Inggris, dan bahasa Inggrisnya juga banyak Bapak Ibu, ada Australia, Britania dan Amerika Serikat. Bapak Ibu tinggal pilih saja mau bahasa apa. Nah, ini bisa cocok banget nih buat Bapak Ibu guru yang mengajar di bahasa asing ya. Ini bisa dipakai untuk pembelajaran. Seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu, nah tadi saya sudah spill sedikit tentang pensil ajaib ini ya. Pensil ajaib ini untuk apa sih Bu Ayu? Nah, pensil ajaib ini untuk memudahkan Bapak Ibu ketika tidak ada waktu untuk membuat soal. Dalam artian begini, Bapak Ibu udah punya banyak soal misalnya, tapi menurut Bapak Ibu kok kayaknya kurang hot ya, kok kayaknya kurang membuat murid untuk berpikir lebih kritis gitu. Nah, nanti kita bisa minta dibantu gitu ya, minta dibantu sama pensil ajaib ini Bapak Ibu. Misalnya di sini kita akan tulis perintah gitu ya. Buatkan saya soal gitu ya, yang buatkan saya 5 soal deh ya, 5 atau 2 soal terkait teks deskripsi yang mampu meningkatkan cara berpikir kritis murid. Nah, seperti itu. Misalnya ya Bapak Ibu kita contoh saja, nanti Bapak Ibu bisa menggunakan prom-prom yang lain, yang pasti Bapak Ibu udah hebat-hebat nih kalau udah buat prom ya, karena memang dia akan bekerja sesuai dengan apa yang kita mau gitu ya. Jadi nih, nah udah jadi Bapak Ibu, sudah jadi ya. Terus kita baca dulu ya Bapak Ibu, kita perhatikan dulu kira-kira sesuai enggak nih buat kita gitu ya. Nah, karena sebelumnya saya sudah ada membuat teks tentang ruang gitu ya, tentang ruang kelas gitu, dan ini ada kaitannya dengan teks sebelumnya gitu, dengan teks yang sudah dibaca sama anak-anak tadi gitu ya. Dan ini ada pertanyaan, bagaimana deskripsi mengenai posisi meja dan kursi di ruang kelas Dinda dapat mempengaruhi interaksi antar siswa dan guru. Wah, ini tingkat tinggi banget nih ya. Kalau Bapak Ibu sudah, menurut Bapak Ibu ini udah oke, udah cocok gitu ya, atau Bapak Ibu ingin mengubahnya lebih sederhana, Bapak Ibu bisa mengubahnya gitu ya. Bapak Ibu bisa mengubahnya, Bapak Ibu bisa kita klik ganti. Tapi kalau Bapak Ibu menurut Bapak Ibu oke, udah keren gitu ya, tinggal di enter saja. Nah, jadi deh gitu ya. Langsung jadi soalnya. Ini sudah bisa digunakan, dan kalau Bapak Ibu ingin mengubah menjadi kuis, bagaimana? Tinggal klik saja Bapak Ibu, ini ada buat kuis. Nah, Bapak Ibu tinggal buat kuis. Nah, muncul deh, ada kuisnya di sini. Iya, nanti Bapak Ibu tinggal kirim aja link ini ya ke murid-murid, tinggal cek responnya, ada berapa murid yang menjawab benar, ada berapa murid yang menjawab salah. Seperti itu Bapak Ibu. Semudah itu dengan Canva ya. Nah, selanjutnya kira-kira apa lagi nih yang mau saya lihatkan ke Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, yang paling seru di kelas bahasa terutama ya, atau di kelas matematika juga bisa Bapak Ibu, di kelas ekseknya Bapak Ibu. Ini adalah teka-teki silang. Iya, teka-teki silang ini bisa kita manfaatkan sebagai asesmen formatif di kelas kita, Bapak Ibu. Terus gimana cara buat kotak-kotaknya, Bu Ayu? Aduh, ribet banget pasti ini kotak-kotaknya buat manual gitu ya. Enggak, Bapak Ibu. Jadi, ini saya hapus dulu deh. Saya hapus dulu. Gimana caranya ya? Biar kita bisa buat ini sama Bapak Ibu seperti tadi.
kita balik dulu ya, balik dulu nih. Kita balik dulu ke mana ya? Kita balik dulu deh. Oke, kita ke sini dulu. Iya. Nah, nanti Bapak Ibu, kan Bapak Ibu sudah masuk di elemen ya. Nah, Bapak Ibu misalnya mau tulis dulu nih tentang judulnya gitu ya. Bapak Ibu bisa tulis dulu di judulnya. Di sini misalnya tentang teka-teki silang gitu ya. Nanti diperbesar tulisannya. Nah, seperti ini misalnya kita ganti tulisannya. Nah, misalnya teka-teki silang. Terkait apa ya kira-kira? Banyak Bapak Ibu, terserah Bapak Ibu nanti ya, Bapak Ibu yang bisa mengelolanya. Mungkin terkait dengan hewan, dengan tumbuhan gitu ya, dengan macam-macam. Nanti kita bisa masuk ke aplikasi. Nah, nanti Bapak Ibu di aplikasi ini banyak sekali yang bisa Bapak Ibu gunakan sebagai media pembelajarannya Bapak Ibu. Nah, di sini ya ada AI, ada bagan, ada foto, ada buat banyak banget di sini Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu bisa pakai apa namanya games interaktif gitu ya di sini. Nah, ini bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk pembelajaran. Sholat dulu, Mas. Halo. Nah, di sini Nggak ada bijinya, nggak ketemu. banyak ya Bapak Ibu ya. Nah, terus saya tadi pakai apa ya gitu ya. Kita lihat di sini. Nah, kita bisa tinggal klik aja, tinggal ketik. Misalnya teka-teki silang. Nah, kita klik. Dia akan mencarikan apa yang kira-kira bisa kita pakai untuk ini. Nah, ini Bapak Ibu banyak banget. Nih ya, bisa ini. Bapak Ibu mau yang mana? Kira-kira Bapak Ibu nyamannya yang mana? Tinggal pilih aja. Nah, saya coba yang ini ya, Activities Maker ya Bapak Ibu. Saya coba Activities Maker. Nanti akan muncul apa saja. Nah, di sini banyak Bapak Ibu. Mau teka-teki, bisa ya. Teka-teki silang bisa. Mau buat labirin untuk Bapak Ibu guru TK, PAUD gitu ya. Kan biasanya ada tuh labirin mencari rumah Pak Petani gitu ya, Pak Tani. Nah, kayak gitu nanti bisa ada teka-teki silang. Nah, tinggal kita pilih nih Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mau pakai apa kalimatnya atau katanya gitu ya. Misalnya saya sekarang ngajar IPS gitu ya, saya akan ambil negara. Nah, ini ada muncul nih, udah dibantu sama Canva ya Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak perlu capek-capek lagi buat kalimat atau kata gitu atau clue ya. Nah, di sini udah disiapin nama Canva, misalnya untuk Bapak Ibu guru IPS ya, tentang nama-nama negara, terus kita buat mau berapa kata nih, mau 12 kata, 17 kata, 21 kata, atau yang ringan-ringan dulu deh, yang 10 kata, misalnya gitu. Kita kurangi, kita buat ya, kita klik saja, dan dia akan bekerja. Tara, wah cepet banget Bapak Ibu, belum sempet Tara aja dia udah muncul ya. Nah, saya akan perbesar dulu biar Bapak Ibu bisa lihat ya. Ini saya akan perbesar dulu. Nah, ini Bapak Ibu. Dia memunculkan jawaban ya. Jadi ada clue-nya. Nih, menurun, mendatar. Ini yang kosongan nanti untuk murid. Ini yang sudah ada jawaban. Nah, ini kita sembunyikan nih dari murid-murid kita. Kita simpan ya, kita keep. Dan ini untuk murid-murid kita. Ini kita hapus. Nanti kita apa namanya? Kita simpan ya Bapak Ibu jawabannya. Nah, setelah itu jadi deh LKPD yang sangat luar biasa yang nanti bisa ditulis di IFP-nya kelas mereka gitu ya, atau di papan tulis interaktif gitu dengan pulpen interaktifnya mereka itu. Nah, ini akan seru sekali dan anak-anak pasti akan saya Bu seperti itu. Jadi udah kebayang ya Bapak Ibu, udah kebayang kelasnya Bapak Ibu betapa bermaknanya ketika Bapak Ibu memanfaatkan fitur-fitur Canva ini di dalam kelas dan di dalam ruang-ruangnya Bapak Ibu. Itu saja Bapak Ibu, saya mau pantun lagi untuk mengakhiri kegiatan ini. Iya. Oke, Bapak Ibu karena saya dari Bontang, mungkin Bapak Ibu ada yang sudah nyobain gami udang. Nah, gami udang pedas sambelnya, makan di piring sampai bersih. Mari kita simak materi berikutnya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Maaf terlalu cepat ya. Oke, baik. Terima kasih, Bu Rahayu. Luar biasa, Bapak Ibu. Pengenalan-pengenalan fitur yang ada di terbaru yang di Canva ini bisa kita aplikasikan. Saya juga sampai tertarik, padahal
sudah lewat sebenarnya nih Bu Ayu. Agak sedikit kurang lebih 2 menit lah terlewat. Baik Bapak Ibu, izin saya kembalikan pantunnya Bapak Ibu. Bu Rahayu, Bontang terkenal dengan gas alamnya. Cakep. Kota indah penuh cahaya. Terima kasih Ibu Novita atas ilmunya menjadi bekal berharga bagi kita semua. Terima kasih Baik, Pak baik Boy. Bapak Ibu, terima kasih. Masuk. Ini mengingatkan Bapak Ibu terkait masalah absen, absen kehadiran pada kegiatan webinar pada sore hari ini mohon diisi sesuai dengan Ibu Bapak Ibu kehadiran pada hari ini dan untuk sebagai tautan sertifikat terkait masalah nanti akan disampaikan di media sosial BPMP Provinsi Kaltim melalui Instagram bahkan di Facebooknya BPMP. Oke, baik. Bu Septi sudah siap? Insya Allah. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu. Alhamdulillah. eh, Ibu Septiani eh, SPD ini nanti akan menyampaikan adalah terkait praktik pembuatan presentasi interaktif melalui Canva. Sebelum kita masuk pemaparan, izinkan saya menyampaikan bahwa beliau ini adalah guru matematika yang ada di SMP Negeri 1 Gunung Timang, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah. Beliau juga bersama Ibu Rahayu sebagai Duta Kanva, kemudian merupakan sahabat teknologi dari Provinsi Kalimantan Tengah, guru penggerak, dan sebagai kontributor bahan ajar ruang GTK. Hmm. Bu Septi, kami beri waktu 20 menit untuk pemaparan. Mudah-mudahan bisa langsung menyampaikan agar waktu yang sudah diberikan di kita ini bisa bermanfaat dan bisa kita selesaikan dengan sesuai tepat waktu. Baik, kepada narasumber kedua, disilahkan. Baik, terima kasih banyak Pak Boy. Sebelumnya izin saya share ke screen sebentar. Sebentar. Oke. Apakah sudah terlihat slide yang saya buka? Sudah, sudah Bu. Hmm. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Sebelumnya izinkan saya menyapa. Saya ucapkan terima kasih juga kepada BPMP Provinsi Kalimantan Timur yang memfasilitasi kegiatan pada siang hari ini. Selamat siang juga untuk rekan saya Ibu Rahayu yang merupakan guru Kanva dari Provinsi Kalimantan Timur. Ada Pak Boy juga yang masih setia siang hari ini. Dan tentu saja untuk Bapak Ibu peserta dari webinar siang hari ini, walaupun weekend ya Pak Boy ya, masih semangat untuk belajar. Oke Bapak Ibu, tadi sudah dikenalkan, nama saya adalah Septiani. Saat ini saya bertugas di SMP Negeri 1 Gunung Timang, itu ada di Kabupaten Barito Utara, dan kita bertetanggaan nih provinsinya, saya di Kalimantan Tengah. Nah tadi Pak Boy, Ibu Rahayu, perwakilan dari BPMP kan kasih pantun. Nah biar ini kita jalan chatnya ya Bapak Ibu ya. Saya punya tebak-tebakan. Nanti Bapak Ibu boleh kasih jawabannya di kolom chat. Pak Boy boleh juga nih gabung. Oke, ini tebak-tebakannya adalah kota apa yang tidak pernah sendirian. Yuk kita ramaikan kolom chat kita siang hari ini. Bapak Ibu kira-kira nih apa sih kota yang tidak pernah sendirian? Apakah Bapak Samarinda, Oh, nah sudah langsung dijawab. Bapak siapa itu tadi tuh yang menjawab? Saya tidak Pak ada lihat. Muslikin. Luar biasa Ah, Pak Musli. Dari tadi aktif sekali saya lihat masih dari Kutai Barat ya Pak ya. Iya, Ibu. Tinggi ada Purwodadi. Nah, kalau saya ini nggak tapi ngerti bahasanya Pak. Tapi kalau yang saya buat di sini slide-nya jawabannya Samarinda. Jadi kota apa yang tidak pernah sendirian? Jawabannya adalah Samarinda. Nah, jadi ini ada ikonnya Pak Boy ya. Nah, kebetulan kalau di Provinsi Kalimantan Tengah juga ada nih mirip-mirip jembatannya, tapi di bawahnya Sungai Kahayan. Kalau ini kan Sungai Mahakam. Oke, Bapak Ibu, terima kasih yang sudah berpartisipasi. Hari ini kita mau bahasnya lembar
kerja interaktif nih Pak Boy. Nanti ada seri-seri berikutnya yang mungkin mengulik lebih dalam. Tadi Ibu Rahayu itu sudah lengkap sekali, itu udah fitur-fitur baru yang bisa sekali kita manfaatkan untuk pembelajaran kita di kelas. Nah, biasanya nih apa sih tantangannya Bapak Ibu kalau kita mau buat lembar kerja? Padahal kan untuk pembelajaran tentu saja peran lembar kerja itu kan penting sebagai media pembelajaran kita. Nah, biasanya yang menjadi pertimbangan kita adalah yang pertama tentu saja adalah tujuan pembelajaran. Kemudian apa nih pada saat membuat lembar kerja, apa pertimbangan lain kita harus lihat apa karakteristik siswa. Sementara biasanya kalau saya secara pribadi, ini salah satu tantangan yang cukup banyak juga adalah tentang ini waktu. Waktu di mana kita sudah punya banyak tugas, nah di mana kita harus mendesain lembar kerja dan itu cukup harus meluangkan waktu. Nah, belum lagi ini nih masalah desainnya. Apakah lembar kerjanya cukup buat soal saja lalu berikan kepada siswa, cukupkah seperti itu? Dan ternyata tidak Bapak Ibu, karena semakin baik lembar kerja kita, maka akan semakin bermakna bagi siswa. Tentu saja ada lagi nih sumber belajar. Apakah hanya buku saja kah? Kan jawabannya tidak. Nah, beberapa tantangan ini bisa dijawab salah satunya dengan menggunakan Canva. Di mana Canva sebagai platform desain visual tuh udah punya banyak sekali, terutama yang baru ini, fitur AI-nya. Nah, di mana juga salah satu yang penting di Canva ini kemudahan kita kolaborasi. Bisa dengan siswa, bisa dengan gurunya. Nah, apa yang bisa dibuat di Canva? Ada banyak nih Bapak Ibu, nanti akan dikulik di seri-seri berikutnya. Oke, apa saja langkah-langkah yang bisa kita lakukan dalam membuat lembar kerja? Yang pertama adalah menetapkan tujuan pembelajaran. Kita pilih alat desainnya, bisa pakai Canva, rancang kontennya. Nah, ini ada elemen interaktif, jangan lupa diuji coba dan dikoreksi. Kemudian dibagikan dan evaluasi. Mungkin langsung saja. Ada audionya ternyata ini tadi punya saya, mohon maaf sebentar. Oke, kita langsung ke Canva Bapak Ibu. Pertama, untuk lembar kerja, Canva itu sebetulnya sudah ada, tinggal dimanfaatkan saja. Di mana mencarinya? Nah, lembar kerjanya jika Bapak Ibu buka Canva, di bagian sebelah kiri itu ada template Bapak Ibu. Nah, di bagian template ini ada beberapa pilihan. Nah, salah satunya itu adalah untuk edukasi. Nah, di bagian edukasi ini, selain dengan mencari di atas ya Bapak Ibu, ini sudah terangkum nih. Khusus untuk konten edukasi, kita punya di template, oh ada untuk mata pelajaran apa saja, ada untuk kelas apa saja. Lalu kemudian apa aja yang tersedia. Misalkan saya mau cari untuk matematika. Nah, kita tinggal klik saja. Kemudian Bapak Ibu mau cari untuk kelas berapa? Oh, misalkan kelas 3. Lalu sumber dayanya mau apa? Oh, hari ini saya mau buatnya lembar kerja, tinggal dipilih, maka nanti ada banyak pilihannya. Namun misalkan nih Bapak Ibu merasa, oh ini saya mau cari satu lembar kerja tapi tidak cocok untuk saya, jangan khawatir, template-nya bisa disesuaikan. Nah, yang hari ini mau saya buat bersama Bapak Ibu adalah salah satunya lembar kerja interaktif. Oke, tunggu sebentar. Bagaimana cara membuat? Saya persingkat saja. Misalkan dari awal kita mau buat lembar kerja, kita buat berupa lembar kerja. Nanti saya tunjukkan yang interaktif itu yang seperti apa. Nah, kita buat lembar kerja. Misalkan nih, saya mau desain pakai template yang sudah ada, tinggal dicari saja. Nah, yang tidak perlu itu boleh banget buat dihapus, nanti disesuaikan. Misalkan ini saya butuh nama dan kelas, tapi saya tidak butuh yang lainnya. Saya hapus saja, saya sesuaikan. Misalkan saya mau buat tentang ini, mengenal fotosintesis. Nanti disesuaikan ukurannya. Saya kira nih kalau mendesain lembar kerja secara umum, Bapak Ibu pasti sudah bisa. Lalu bagaimana nih biar pembelajaran kita, lembar kerja kita lebih bermakna? Kalau kita hanya biasa kan menulis di atas lembar kerja, usahakan bahwa apa yang kita buat untuk siswa itu lebih bermakna untuk mereka. Apa sih tentang fotosintesis? Oh, fotosintesis itu membuat makanan. Maka kita buat saja bagaimana. Jadi kalimat yang dibuat dalam lembar kerja pun menurut saya juga mempengaruhi bagaimana siswa memahami pembelajaran. Kita buat nih bagaimana tumbuhan
membuat makanannya, kita buat ini Bapak Ibu, kita buat pertanyaan pemantik. Oh, ternyata anak-anak akan mulai berpikir nih yang di sekolah dasar, oh ternyata tumbuhan itu bisa buat makanan, bagaimana caranya. Nah, kemudian ada elemen-elemen yang tidak kita perlukan, kita bisa hapus. Jika ada yang mengganggu, untuk kita menghapus bisa dikunci nih, bisa diklik kiri terus dikunci. Sisanya kita tidak perlu dihapus saja. Nah, oke, kita hapus. Apalagi elemen yang kita tidak perlu, kita hapus. Nah, pertama saya akan buat cari ini dulu, cari elemen fotosintesisnya. Nah, di bagian elemen ini udah banyak sekali Bapak Ibu. Kita tinggal cari saja. Misalkan saya mau cari fotosintesis. Nah, nanti nih Bapak Ibu maunya apa di fotosintesis fotonya. Elemen apa yang mau dimasukkan? Oh, misalkan yang ini. Nah, nanti disesuaikan. Oh, ini deh yang bawahnya rata seperti ini. Nah, kita berikan ilustrasi. Anak-anak, terutama di sekolah dasar, lebih suka jika lembar kerja yang dibuat itu lebih berwarna. Kita banyak menggunakan warna, banyak menggunakan gambar. Maka anak-anak mungkin lebih tertarik yang seperti itu. Kemudian, tadi kita udah diajarin nih dengan Bu Rahayu, ada yang namanya di Canva itu adalah tulisan ajaib. Nah, saya mau buat materi fotosintesis kebetulan, misalkan nih saya belum punya waktu untuk membuat materinya. Bisa nggak? Jawabannya bisa. Bagaimana cara membuat? Kita di sebelah kiri, ini ada yang bersinar-bersinar ini, bisa kita klik kiri bawah ya. Oke, sebagian kiri bawah bisa diklik, lalu ada tulisan ajaib. Kita buat ininya, materinya mau apa, berikan saja perintahnya. Kita punya asisten nih di Canva, buatkan materi IPAS ya sekarang ya namanya ya, kelas 4 tentang fotosintesis. Sintesis dan tahapannya. Cukup seperti itu saja, atau misalkan nih secara spesifik Bapak Ibu mau masukkan tujuan pembelajarannya, boleh silahkan dimasukkan. Saya klik buat, kemudian sudah akan ada materinya di sini. Oke, kalau Bapak Ibu merasa ini materinya tidak sesuai, nanti boleh dibuat teks serupa atau seperti ini, tapi apa yang mau diperbaiki. Misalkan ya, kita buat sisipkan. Oke, ini banyak sekali materinya. Ini kita bisa menyesuaikan teksnya agar mungkin lebih mudah dibaca oleh siswa, diatur lembar kerja. Saya mau satu lembar kerja ini isinya materi ajar, boleh seperti itu. Ini saya sesuaikan, jenis tulisan bisa diganti, dibebas saja. Oke, bisa diganti sesuai dengan keperluan kita. Oke, jika sudah, nah saya mau tambahkan ini Bapak Ibu. Siswa sudah membaca, sudah memahami, kemudian kita mau uji pemahaman siswa. Kita tambahkan saja di bawahnya, ini nanti disesuaikan aja nih, kebetulan ada yang bold, ada yang enggak, nanti disesuaikan aja. Saya akan tambahkan lagi teks di bawahnya. Oke, kita buat dulu agar agak-agak ada perbedaannya sedikit di bagian bawah. Mudah-mudahan saya tidak terlalu lama, ini saya persingkat-singkat saja. Oke, misalkan kita buat teksnya, bentar, bisa nggak turunkan ke bawah? Oke, double ya. Oke, untuk menguji pemahamanmu, ayo kita kerjakan kuis berikut nih. Hanya sekedar ini aja sih, sekedar kalimat seperti itu. Nah, kemudian, nah ini Bapak Ibu, tadi kan karena kita mau buat lembar kerja interaktif, kita tambahkan elemen interaktifnya. Nah, di mana? Oh, misalkan nanti saya mau ada di sini siswa mulai bermain. Cari aja nih tombol play. Oke, kita cari nih di grafis. Nah, mau seperti apa kita? Oh, misalkan yang ini boleh kita buat di sebelah bagian bawah. Jadi setelah membaca, anak-anak bisa mulai menjawab kuis. Seberapa paham dia tentang ini tadi, tentang fotosintesis. Nah,
Bagaimana cara membuat kuisnya? Bapak Ibu bisa buat kuis seperti yang sudah diajarkan oleh Bu Rahayu tadi. Saya duplikat dulu halamannya. Buat kuisnya bagaimana? Jadi di bagian elemen tadi sudah dijelaskan oleh Bu Rahayu. Ada bagian angket dan kuis. Bapak Ibu bisa pilih nih. Mau yang mana? Tadi sudah diajarkan juga cara membuat kuisnya. Atau nih agar materinya tidak jauh dari narasi yang sudah kita buat, maka kita bisa ambil kuis dari yang sudah kita buat teksnya di sini. Di bagian teks kita klik, lalu ada tulisan ajaib ini, ada yang bentuk pensil maksudnya, lalu buat kuis. Nanti AI akan buatkan kuis yang sesuai dengan teks yang dimaksud. Nah, ini udah ada nih. Apa peran utama reaksi terang dalam fotosintesis ini akan kita gunakan sebagai kuis untuk halaman kedua. Ini yang tidak perlu saya hapus. Nah, ini misalkan yang saya hapus, saya buat di sini. Nanti bisa kita ganti judulnya, ayo menjawab kuis, misalkan seperti itu. Warnanya saya tidak suka, tidak sesuai dengan tema lembar kerja. Kita bisa ganti warnanya. Nah, misalkan seperti itu, bebas saja. Nanti jawaban benar salah, karena ini udah dibuatin AI, Bapak Ibu tidak usah khawatir, jawabannya udah ada di sini, cuman akan lebih baik kita cross check dulu, karena bagaimanapun ini kan AI, bukan guru secara utuh seperti itu, jadi bisa saja terjadi kesalahan. Nanti boleh dicek, Bapak Ibu misalkan jawab satu, dikirim benar apa tidak, atau dicek jawaban ini masih bisa diedit ya. Nah, diklik lagi, nanti bisa disesuaikan. Nah, ini saya maunya setelah materi belajar tadi, anak-anak akan langsung ke halaman berikutnya untuk menjawab kuis. Bagaimana caranya? Berarti halaman yang kedua akan saya ganti dulu namanya. Ini kuis, misalkan kuis 1. Nah, saya akan tautkan tombol bagian play ini ke halaman yang kedua. Nih, berarti saya klik kiri, lalu Bapak Ibu bisa pilih tautan. Nah, tautkan kemana? Oh, kuis 1. Sorry, kuis 1. Nanti ketika anak-anak mengklik bagian play, dia akan otomatis masuk ke halaman 1. Ini bisa kok ditambahin lagi biar lebih berwarna. Kita tambahkan saja elemen-elemen, mungkin gambar tentang fotosintesis, atau elemen lain yang berkaitan dengan materi pembelajaran kita. Nah, misalkan nih saya buat. Biasanya anak sekolah dasar itu suka nih kalau ada gambarnya berwarna-warni. Kalau kita mau buat kuis lagi, bisa nggak nih pakai teks yang ada? Bisa. Jadi teks yang sudah ada ini bisa membuat beberapa kuis, tidak hanya satu saja. Caranya masih sama, buat kuis. Menggunakan cara yang sama, kita tambahkan satu kuis lagi. Nah, misalkan ini kan saya copy, kan saya cut aja berarti. Saya cut, saya duplikat halaman yang kedua tadi. Nah, saya ganti kuisnya dengan kuis yang berikutnya. Nah, jika sudah, ini kan ada 2 kuisnya. Apa yang harus kita lakukan? Kita sambungkan nih kuis yang pertama dengan kuis yang kedua. Bagaimana caranya? Kita tambahkan lagi Bapak Ibu tombol interaktif. Dan biasanya kalau kita membuat lembar kerja, usahakan itu tidak terlalu berbeda gitu. Entah pilihan warnanya, walaupun nih kan kita sudah di awal membuat kuisnya seperti ini, maka lebih baik jika sama. Tapi tidak dipermasalahkan juga jika Bapak Ibu membuat berbeda. Kita tambahkan tombol lagi 1, misalkan next. Atau jika mau selanjutnya juga boleh. Gunakan saja bahasa yang mudah kita paham, biasanya di bagian Canva ini cepat kok mengerti aja. Kita buat tombol next. Oke, ini bisa diganti lagi warnanya. Oke, nanti ini kita tautkan ke halaman berikutnya. Sama caranya tadi, diklik dulu di bottomnya. Lalu cari tautan. Kita tautkan nanti namanya tadi kebetulan belum terganti, nanti disesuaikan saja. Saya klik selesai. Nah, ini nanti bisa dibagikan ke siswa Bapak Ibu. Kalau sudah, dia akan otomatis, misalkan kita bagikan nanti, tampilkan. Oke, jadi kalau kita klik, nanti dia otomatis ke halaman berikutnya. Nih, tombol next. Nah, berikutnya ini bisa nanti dibuat tombol lagi untuk kembali ke halaman pertama. Bagaimana cara membagikannya? Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ingin hanya berupa kuis saja,
ini bisa dibagikan linknya. Jangan lupa jika mau membagi link, aksesnya dibuka untuk yang punya tautan. Oke, yang punya tautan ininya bisa lihat saja. Lalu linknya bisa dibagikan ke peserta didik. Atau jika Bapak Ibu merasa ini saya mau buat soalnya yang esai, Bu, bagaimana caranya? Misalkan kita bisa ini Bapak Ibu, kita bagikan saja lembar kerjanya ke siswa bisa. Jadi misalkan nanti ada halaman ketiga itu soalnya esai, kita mau tahu siswa itu bisa apa tidak, memahami atau tidak, tapi bukan hanya soal pilihan ganda, bisa itu, maka kita cari nanti di bagian bagikan itu tugaskan, tunggu sebentar. Jadi nanti bisa dibagikan linknya ke siswa. Nah, ini ada tugas Kak. Nanti kita berikan linknya, siswa akan otomatis menerima dan mereka bisa mengedit seperti itu. Nah, kemudian apakah lembar interaktifnya hanya seperti ini saja? Nah, sekarang Bapak Ibu, kita udah punya yang namanya fitur AI. Nah, ini kalau kita buat secara manual, selain dicetak bisa dibagikan langsung kepada siswa atau jika Bapak Ibu ingin menggunakan AI itu ada di bagian. Tunggu sebentar. Oke. Ada di bagian ini Bapak Ibu. Kayak di bagian beranda itu ada AI Canva. Mungkin Bapak Ibu sudah mengenal saja. Nah, ini ada lagi nih desain untuk saya namanya Bapak Ibu. Jadi, kalau sebelumnya ada buat gambar, buat draft doc, dan kode untuk saya, ini ada satu tambahan desain untuk saya. Apa yang bisa dibuat di sini? Misalkan kita klik. Nah, ada banyak Bapak Ibu termasuk misalkan Bapak Ibu mau minta buatkan presentasi interaktif. Tinggal dimasukkan prompt-nya, jenisnya disesuaikan. Nah, misalkan mau presentasi, nanti output-nya atau hasilnya berupa presentasi. Misalkan Bapak Ibu mau minta buatkan logo, nanti output-nya berupa logo. Tergantung dari prompt yang Bapak Ibu buat. Jangan lupa dalam membuat prompt itu yang paling penting adalah ini kata kunci yang mau dibuat itu apa. Misalkan kita mau buat lembar kerja, maka kita harus tekankan yang dibuat adalah lembar kerja. Nah, ini nanti bisa Bapak Ibu buatkan saja. Misalkan buatkan presentasi interaktif tentang fotosintesis. Nah, tinggal di klik yang biru, ini maka bisa dibuatkan. Nah, sekarang saya mau fokusnya adalah kita mau buat lembar kerja interaktif. Oke, gimana yang kita buat? Kita minta kode untuk saya, kemudian kita berikan perintah sebenarnya tidak ada aturan baku untuk membuat prompt Bapak Ibu. Apakah semakin panjang promptnya semakin bagus? Tidak juga. Itu tergantung kebutuhan Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu merasa prompt yang Bapak Ibu buat itu belum tepat, tidak usah khawatir, nanti kita ada percakapannya nih. Jadi bisa Bapak Ibu lanjutkan nih, kalau tidak sesuai nanti dilanjutkan. Nah, kita ambil, saya ada buat prompt singkatnya. Nah, oke, ini. Buatkan, jadi sekali lagi di AI Canva tadi, mana tadi ya? Oh, ini. Di AI Canva tadi bisa pilih kode untuk saya, jelaskan prompt-nya. Saya buat prompt-nya singkat saja. Buatkan lembar kerja interaktif untuk materi fotosintesis kelas 4 SD dengan judul Bagaimana Tumbuhan Membuat Makanannya. Lembar kerja berisi materi ajar dan kuis interaktif. Gunakan bahasa yang sederhana, yang mudah dipahami siswa sekolah dasar. Desain penuh warna, ceria, dan ramah anak. Jadi misalkan Bapak Ibu mau buat prompt-nya yang lebih kompleks, yang lebih rinci itu juga boleh. Nah, bahkan kadang-kadang nih saya minta bantu AI buatkan prompt juga Bapak Ibu. Kadang-kadang saya pengennya bahan ajar yang saya buat itu rinci sekali nih sampai warnanya harus begini. Lalu animasinya harus seperti ini. Nah, maka kalau kita mau buat seperti itu kita bisa minta bantuan AI juga. Boleh pakai tulisan aja, tinggal ketik aja. Buatkan saya prompt untuk Canva Code. Nah, dia akan buatkan untuk kita. Nah, kalau ini saya sederhana saja pakai bahasa sehari-hari. Mudah-mudahan hasilnya nanti sesuai. Dan perlu di ini ya Bapak Ibu ya, diketahui bahwa prompt sama, hasilnya belum tentu sama. Jadi misalkan saya buat lembar kerja, prompt-nya ini. Apakah nanti kalau Bapak Ibu mengcopy paste prompt saya, Bapak Ibu buat sendiri, apakah sama atau tidak itu belum tentu. Jadi ini saya sudah pernah buat sebelumnya, apakah hasilnya sama dengan yang saya buat saat ini, jawabannya belum tentu. Jadi saya agak deg-degan
juga, jangan-jangan nanti malah trouble. Jadi, tapi tidak usah khawatir, sehari kita bisa buat banyak Bapak Ibu. Dan em, menurut saya pembuatan apa itu lembar kerja, bahan ajar pakai Canva Code ini sangat memudahkan. Karena bagaimanapun dengan waktu yang singkat kita sudah bisa buat. Tapi sekali lagi ini AI Bapak Ibu dan mereka bukan guru. AI-nya bukan guru. Maka dari itu butuh kita di kelas sebagai fasilitatornya. Oke, apakah sudah muncul? Nah, oke, udah muncul nih. Bagaimana tumbuhan membuat makanan? Mari belajar tentang fotosintesis dengan cara yang menyenangkan. Ayo belajar fotosintesis. Nah, di sini udah ada ini kalau kalau siswa sekolah dasar nih ada warna hijau, warna oranye. Saya rasa mereka lebih tertarik daripada buka buku paket nih. Tinggal membaca nih nak gambar ini ya, ini gambar ini. Lihat nih caranya atau kita buat gambar di papan tulis. Saya rasa lebih menarik kalau kita buat seperti ini. Nah, ada bahan-bahan yang dibutuhkan. Kita tidak membuat manual, sudah ada seperti ini. Ada proses fotosintesisnya. Wah, menarik sekali nih. Nah, ada kuisnya. Ada kuisnya, misalkan diklik apa yang dibutuhkan tumbuhan untuk fotosintesis. Nah, makanan dari warung kan tidak mungkin ya. Sinar matahari. Nah, jawabanmu tepat sekali. Di mana fotosintesis terjadi pada tumbuhan? Misalnya kita jawab sembarang aja. Wah, belum tepat. Saya rasa kalau siswa kita senang sekali nih. Jadi mereka udah tahu ini jawabannya benar, ini jawabannya salah. Ada feedbacknya secara langsung. Karena kan siswa kita dalam satu kelas banyak ya Bapak Ibu. Kalau kita harus satu-satu, terkadang sulit juga ini. Terutama nih saya lihat kalau sekolah dasar, terutama siswa yang kelas bawah itu kan pasti ramai sekali di kelas. Ini pakai papan tulis interaktif juga bisa banget nih. Sama-sama nanti siswanya klik-klik yang mana. Mereka pasti senang sekali. Apa hasil dari fotosintesis? Gula, makanan dan oksigen. Nah, ini ada kuis-kuisnya. Mana nih? Oh, sinar matahari. Nah, benar jawabanmu tepat. Coba lagi bisa. Nah, misalkan nih Bapak Ibu, ini satu bagiannya terlalu panjang, bisa nggak dipersingkat? Bisa. Kita buatkan. Saya minta tolong nih di Canva-nya. Saya minta tolong buatkan lagi menu materi dengan menu untuk kuisnya dipisah itu bisa. Jadi kebutuhan kita akan disesuaikan lagi asal kita buat promnya. Kita kayak ini loh, kayak Bapak Ibu, kayak chattingan dengan Canva-nya. Buatkan materi dan kuis terpisah. Buatkan menu materi dan kuis terpisah. Nah, kita coba lagi mudah-mudahan bisa dan sesuai dengan ekspektasi. Karena kadang-kadang, terutama saya pernah buat ini Bapak Ibu rinci sekali. Ternyata justru hasilnya tidak bisa, tidak sesuai dengan yang saya inginkan. Mungkin ini Canva AI-nya sulit membaca karena terlalu banyak nih request-nya. Kita aja ya Bapak Ibu ya, kalau siswa Bu, saya minta ini, saya minta ini, kebanyakan requestnya pusing juga. Begitu juga AI-nya. Jadi pakai bahasa sederhana juga nggak apa-apa. Boleh banget Bapak Ibu ya. Oke, kita tunggu sebentar. Mudah-mudahan bisa dia buat 2 menu saja. Maka ada 2 nih menunya. Ada menu materi belajar, ada kuis interaktif. Nah, seru sekali nih kita udah buat satu lembar kerja di mana siswa bisa belajar dan sekaligus mengisi kuis interaktif. Dan yang menyenangkannya adalah ini tidak hanya digunakan di dalam kelas ini, bahkan dibawa pulang pun diulangi lagi di rumah itu bisa. Kalau Bapak Ibu merasa ini sudah sesuai, maka kita bisa pilih gunakan dalam desain, pilih situs web, kemudian oke, nah dia akan membuatkan situs web sesuai yang kita inginkan tadi. Nama ini bisa kita ganti judulnya, fotosintesis untuk kelas 4 SD. Oke. Eh, dan ini Bapak Ibu biasanya yang paling penting itu adalah pratinjau. Nah, untuk tahu apakah sudah bisa disesuai nggak dengan yang kita perlukan. Nah, bisa dipratinjau terlebih dahulu. Atau tadi sebelum Bapak Ibu mau menggunakan web ini boleh di cross check dulu karena itu tadi yang membuatkan AI. Kita publikasikan situs web, kemudian kita tunggu sebentar.
Sambil ini ya Bapak Ibu di cross check apakah alamat URL-nya sudah tepat atau belum, karena kalau misalkan ini belum diganti, Bapak Ibu bisa ganti dulu. Kayak kita buat di sini, misalkan ini terlalu panjang, sulit nanti. Fotosintesis kelas 4. Nah, misalkan seperti itu. Udah selesai nih, udah jadi. Kita tinggal publikasikan. Nah, ini malah kita dikasih quotes nih. Ada hal yang tampak mustahil hingga selesai untuk dikerja. Oke, udah jadi. Lihat situs web. Oke, jangan khawatir ya Bapak Ibu kalau siswa sekolah dasar misalkan nih nggak bisa bawa gadget, bahkan saya di SMP pun anak-anak nggak bisa bawa gadget. Kita bisa manfaatkan ini nih, sekarang udah ada papan tulis interaktifnya. Senang sekali bisa dipakai untuk belajar sama-sama dengan siswa. Ini udah bisa digunakan. Nah, mari belajar. Kuis interaktif. Nah, yang dimana siswa bisa mengulang-ulang materi. Tadi lupa apa ya yang dipelajari, kita bisa sekali lagi mengulang materi tersebut. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu mau buat yang lebih bagus, bisa disesuaikan dengan promnya seperti apa. Nah, kemudian itu tadi kita buat lembar kerja. Jadi Bapak Ibu kalau membuat lembar kerja interaktif itu yang penting adalah kita gurunya, karena bagaimanapun Canva ini kan hanya sebagai apa ya, sebagai medianya saja. Dia membantu kita untuk membuat media interaktif, lembar kerja interaktif, dan yang paling penting itu adalah peran kita guru, karena karakteristik siswa kan kita yang paham. Atau nih saya kutip satu kalimat nih, kreativitas guru adalah kunci, Canva hanya pintunya. Seperti itu. Mungkin itu saja dari saya Bapak Ibu. Terima kasih banyak sudah menyimak. Mudah-mudahan saya tidak terlalu cepat ya Bapak Ibu ya. Terima kasih banyak. Saya izin stop share terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Selamat siang. Saya kembalikan pada Pak Boy. Luar biasa Bapak Ibu. Eh, Pembuatan media interaktifnya. Saya sampai tidak bisa berkata-kata ini Bu. Karena memang satu Bu Septi ini kan juga satu bidang dengan saya. Kebetulan saya juga guru matematika Bu Septi. Kebetulan saya juga ketua MGMP-nya di Kabupaten Berau. Mudah-mudahan nanti kita bisa lebih lebih interaktif lagi untuk bisa menyampaikan praktik baik terkait masalah pembelajaran kita pada hari ini. Baik, Bapak Ibu, saya ndak mau anu juga ndak mau sama Bu Ayu saya kasih pantun, Bu Septi juga saya kasih pantun lagi, Bu. Elok nian bunga merona, indah dipandang di Cakep. kala senja. Dari Barito Utara ilmu di bawah tanpa interaktif jadikan belajar penuh makna. Eh. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih kami ucapkan kepada dua narasumber hebat pada hari ini yang pemaparan materinya begitu inspiratif dan membuka wawasan kita terkait masalah pembelajaran media Canva yang interaktif, mulai dari fitur-fiturnya, kemudian dari mulai pengembangan proses kegiatan pembelajarannya agar pembelajaran itu sedikit lebih bermakna, sedikit lebih hidup dalam kegiatan pembelajaran, proses kegiatan pembelajaran kita di dalam kelas. Baik Bapak Ibu, peserta webinar yang berbahagia. Kali ini kita membuka sesi pertanya jawab. Silakan Bapak Ibu bagi yang ingin bertanya dapat menyampaikan pertanyaannya secara langsung melalui kolom chat ataupun silahkan Bapak Ibu angkat tangan melalui fitur Zoom, langsung membuka mikrofon dengan terlebih dahulu memperkenalkan diri agar kita bisa lebih mengenal supaya kedua narasumber ini bisa berinteraksi secara langsung dengan Bapak Ibu. Agar sesi ini lebih efektif, Bapak Ibu, kita bagi menjadi 3 pertanyaan. Kita beri tiga penanya agar narasumber langsung nanti memberi tanggapan. Bagaimana Bu Rahayu, Bu Septi? Tiga Iya, pertanyaan secara langsung ditanggapi atau satu pertanyaan langsung tanggapi? ini di kolom chat juga sudah ada. Oke. Di kolom chat itu juga saya baca ada Pak Muhammad Heriansa belum dijawab Bu tadi, tapi Iya, mudah-mudahan nanti pada saat nanti ditanya dengan penanya terlebih dahulu nanti bisa dijawab Bapak Ibu, Ibu siap. Rahayu secara langsung atau nanti Bu Septi juga bisa langsung menyampaikan
informasi terkait masalah pertanyaan yang ditanyakan oleh Bapak Ibu di peserta webinar pada hari ini. Baik, tadi ada Ibu Sophie yang mulai kita kumpul. Oke, silakan langsung saja Bu Sophie. Belum ada kelanjutan ini untuk penambahan penanya. Silakan Ibu Sophie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu dan Bapak, saya Sofi dari SMP IT Nurul Ilmi Tenggarong. Ada dua hal ini yang ingin saya tanyakan Bapak dan Ibu. Untuk web dan juga LKPD interaktif ini, apakah bisa memuat data nama dan nilai murid yang mengakses dan mengerjakan LKPD-nya secara langsung. Jadi nanti kita bisa langsung dapat data, oh nilai anak ini sekian, begitu. Kemudian pertanyaan yang kedua, waktu itu saya sudah beberapa kali mencoba membuat website menggunakan Canva AI, tapi Bu, Pak, alamat URL-nya itu tidak bisa diganti. Jadi, ini yang membuat tidak hanya saya saja, tapi saya minta kepada beberapa teman juga untuk membuat website interaktif. Nah, alamat kami itu sama semua, Bu. Jadi, hanya bisa diganti slash-nya itu, yang setelah slash itu. Nah, yang sebelumnya itu tidak bisa diganti. Itu bagaimana, Bu, caranya agar bisa diganti? Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mungkin Bapak Ibu, Ibu Rahayu atau Ibu Septi nanti yang akan menanggapi terkait penyampaian dari Sofi. Bu Sofi dari SMP IT Nurul Ilmi Tegarong ya Bapak Ibu. Ya. Ini ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah web tadi itu kira-kira apakah bisa memuat data murid? Itu yang saya tangkap Bapak Ibu begitu ya Bu Sofi ya. Kemudian yang kedua adalah kira-kira alamat URL tadi itu tidak bisa diganti. Solusinya bagaimana? Begitu Bu Sofi ya. Mudah-mudahan bisa langsung dijawab oleh Ibu Ya, Rahayu atau Ibu Septi nanti benar bisa Pak Boy. menambah saling menambahkan. Oke, Oke, disilakan mungkin Ibu izin. Rahayu, Ibu Septi. Silakan Ibu. Ya, silakan Bu Septi. Sebentar, masalah alamat URL. Itu ya, Bu Rahayu ya, Bu Sofi ya. Jadi masalah alamat URL ini sudah seperti masalah Umi yang ada di Canva. Kenapa? Karena sudah sering sekali kami pun di komunitas membahas soal alamat URL ini. Biasanya yang pertama kali membuat website di Canva akan membuat nama itu akan menjadi satu sekolah. Nah, seperti domainnya jadi sama nih satu sekolah. Itu sering terjadi seperti itu. Nah, betul ya Bu ya. Jadi misalkan nih yang itu terjadi di sekolah saya juga. Kebetulan yang pertama buat itu guru bahasa Inggris. Jadi alamatnya pun ada English teacher gitu. Nah, jadi baru-baru juga saya tahu ternyata di sekolah kami pun terjadi seperti itu. Kebetulan kalau punya saya ini akun saya pribadi. Jadi namanya nama saya. Nah, sejauh ini solusinya adalah Bapak Ibu adukan saja ke Canva-nya. Jadi kalau Bapak Ibu di mana ya saya ya. Saya share screen ya sebentar ya. Silakan Bu. Silakan Bu. Di mana kita bisa mengaduk sejauh ini setahu saya, karena saya belum melakukannya juga, karena saya baru tahu di sekolah saya terjadi hal serupa. Saya kira itu tidak terjadi di sekolah saya terjadi juga. Jadi Bapak Ibu, kalau di beranda Canva Bapak Ibu itu di sebelah kanan bawah ini ada tanya Canva. Nah itu Bapak Ibu bisa buat aduan di situ. Nah, bisa buat aduan di situ. Nanti tunggu tindak lanjutnya dari situ seperti apa. Itu dulu yang bisa saya sampaikan. Nanti misalkan nih Bapak Ibu tidak ada kejelasannya seperti apa, mungkin nanti bisa tanya kami Duta Kanva seperti apa kelanjutannya itu. Nanti bisa kami hubungkan dengan yang Mbak Jihan atau Mbak Pipit yang dari kampanye secara langsung bisa kita bantu. Ini juga mau saya lakukan di sekolah saya juga nih. Kebetulan setelah kemarin saya cek, oh ternyata di sekolah saya pun nama domainnya itu nama salah satu guru nih Bu. Karena apa? Oh karena beliau itu buat pertama. Nah, jadi kebetulan kemarin harusnya memang buatnya itu adalah nama sekolah mungkin seperti itu ya. Jadi tinggal slash-nya aja kita sesuaikan. Cuman karena saya punya pribadi, jadi saya tidak mawas juga nih ternyata punya sekolah saya pun seperti itu. Mungkin itu Bu Sofia, nanti bisa ditambahkan Bu Rahayu. Kemudian bisa nggak di ini
Di Canva itu kita, oh sorry Mas, kita masukkan nama siswanya, jawabannya bisa. Dan itu real time datanya bisa masuk, misalkan kita mau buat di spreadsheet. Nah, cuman ini nanti kita butuh ini Bapak Ibu, kita butuh app script namanya. Nah, cuman kayaknya nggak sempat kalau sekarang. Bapak Ibu nanti di series berikutnya nanti ada rekan kami dari Duta Canva yang lain. Mereka akan ajarin Bapak Ibu gimana data real time kita bakal masuk di spreadsheet misalkan seperti itu. Nanti akan ada caranya. Sejauh ini yang saya gunakan adalah saya pakai bantuan app script. Nah, nanti ada kode-kodenya. Oh, nanti misalkan siswa saya masuk nih, nanti di bagian ini saya mau bikin nama nanti kelas. Nah, nanti itu datanya bisa terhubung di sini. Langsung di spreadsheet. Nah, itu bisa Bapak Ibu. Cuman kita butuh ekstensinya. Apa ini pakai app script. Nah, ini kayaknya nggak sempat kalau sekarang. Nanti ada dijelaskan di series berikutnya gitu ya Bu Rahayu ya. Kita punya series berikutnya bakal membahas ini nih, membahas masalah ngubungin datanya ke tempat lain. Termasuk tadi saya ada baca juga YouTube bisa nggak bisa. Cuma nanti di webinar berikutnya ada tuh cara-caranya. Karena hari ini kita fokusnya ke lembar kerja. Mungkin itu dari saya Pak Boy. Oke, mungkin bisa terjawab Bu Sopi ya. Eh, begini Pak, Bu, Oke, lanjut. waktu itu saya sudah mencoba bertanya pada Canva, tanya Canva itu tadi, bagaimana cara mengatasi masalah tersebut. Dari Canva-nya mengatakan bahwa nanti ketika mau dipublikasi, itu bisa diganti namanya. Tapi ya itu tadi, dia tidak bisa diganti, sudah permanen. Begitu saya coba tanya Canva-nya itu tadi, katanya belum sampai saat ini belum ada cara lain selain itu. Jika ingin melakukan, pokoknya intinya disuruh buat website baru gitu. Kemudian nanti diberi nama. Seperti itu katanya. Jadi belum ada solusi sebenarnya. Oke, Walaupun sudah bertanya pada Canva AI-nya. bagaimana Bu Septi, Bu Nah, itu Rahayu? Bu ya, memang Sedikit. permasalahan umum sekali ini. Jadi nanti ini Bu ya, mungkin untuk sementara ya apa boleh buat pakai itu dulu. Nanti sambil kita cari solusinya, karena ini ternyata domainnya tergantung dari siapa yang buat pertama. Tapi mudah-mudahan ini nanti bisa bisa diganti. Nah, nanti sambil kita tanyakan saja seperti apa cara menggantinya. Mudah-mudahan saya dapat solusi juga Bu ya. Ya. Oke, Terima baik. kasih. Di sini ada lagi, eh, mudah-mudahan bisa terjawab Bu Sopi ya. Mungkin karena memang nanti di pembahasan di seri selanjutnya, mudah-mudahan diberi waktu yang agak sedikit lebih panjang untuk bisa kita menyelesaikan solusi-solusi atau masalah-masalah dari Canva yang nanti akan kita gunakan dalam implementasi pembelajaran kita. Apalagi kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam pembuatan LKPD, apalagi terkait masalah domain-domain yang tadi mungkin ada satu nama dari satu sekolah dan itu mungkin nanti akan kita cari permasalahan solusi-solusi yang terbaik nanti diimplementasikan di series webinar selanjutnya. Baik Ibu, ini ada lagi tadi pertanyaan dari Pak Muhammad Heriansa Dahlan dari guru SMP Negeri 23 Balikpapan. Ini menyatakan bahwa apakah ada contoh pembuatan desain pada spreadsheet, Google Docs dan sebagainya yang didapat diupload ke dalam fitur Canva untuk contohnya dalam proses pembuatan grafik yang dicontohkan tadi Ibu Rahayu. Baik, Bagaimana kita Bu Rahayu atau Bu Septi nanti mungkin bisa menambahkan? iya. Saya coba share screen lagi, Pak Boy. Ya. Oke. Jangan lupa Bapak Ibu kembali saya ingatkan untuk mengisi absen kehadiran pada webinar pada hari ini untuk bisa kita mendata bahwa nanti tautan sertifikat nanti akan diinformasikan di Instagramnya BPMP dan Facebooknya BPMP. Kemudian untuk mengisi daftar hadir jangan lupa klik lokasi lokasi pada bagian bawah terkait Bapak Ibu berada. Silakan Ibu Rahayu. Baik. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Pak Heri. Memang pembelajaran untuk terkait grafik gitu ya, grafik dan diagram interaktif ini memang sangat menarik untuk di beberapa pelajaran numerasi atau misalnya kita di kegiatan-kegiatan rapat-rapat
di kelas atau di sekolah gitu ya Bapak Ibu terkait misalnya berapa banyak jumlah yang mengikuti ekskul gitu. Misalnya kita menganalisis data-data yang masuk gitu ya Bapak Ibu dari Google Form dan sebagainya. Di dalam Canva ini itu bisa seperti yang tadi dikatakan sama Bu Septi, itu dia bisa secara live gitu Bapak Ibu ya, nanti akan muncul pergerakannya. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa melihatnya dari spreadsheet gitu ya Bapak Ibu ya. Tadi ada Pak Heri bertanya. Kita masuk saja ke sini Pak Heri, di edit data ini. Nah, nanti Pak Heri bisa menghubungkan Canva Pak Heri ini ke spreadsheet. Nah, ini ada muncul ya, ada Google Sheet. Google Sheet ini harapannya nanti Bapak Ibu memang sudah punya data dulu sebelumnya di sheet-nya Bapak Ibu ya. Nah, nanti Bapak Ibu hubungkan. Nah, nanti akan muncul seperti karena mungkin saya sudah pernah melakukannya, jadi dia langsung otomatis masuk ke data ya. Jadi sebelumnya itu dia nanti akan meminta emailnya Bapak Ibu untuk masuk ke sheet-nya Bapak Ibu ini gitu ya. Jadi mau pakai akun belajar atau akun yang lain yang ada Google Sheet-nya itu nanti Bapak Ibu terhubung langsung di situ. Nah, kemudian nanti saya akan pilih pilih datanya gitu ya, data yang mau saya gunakan sebagai pergerakan grafik tadi. Nah, kemudian saya pilih ini. Saya akan pilih ini, lalu saya akan, ini ada sudah data ekskul gitu ya. Nah, muncul ya Bapak Ibu. Di sini data ekskul yang ada sama saya, ini yang sederhana ya Bapak Ibu, yang sederhana saja untuk pembelajaran di kelas misalnya. Saya akan klik di sini selesai. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini. Jadi dia secara otomatis, data yang kita miliki itu Bapak Ibu, mungkin saya tampilkan ya, biar terlihat. Nah, Assalamualaikum jadi anak-anak di hebat. sini muncul datanya. Nah, tari tradisional ada berapa murid gitu ya, pramuka ada berapa, PMR berapa, jurnalistik berapa. Jadi terlihat dia langsung terintegrasi langsung ke dalam grafiknya Bapak Ibu gitu ya. Jadi Bapak Ibu nanti mungkin membuat LKPD dulu dalam bentuk sheet gitu ya. Dalam bentuk data, data itu dibagikan ke kelompok-kelompok di kelas Bapak Ibu, lalu anak diminta untuk menganalisis data tersebut. Nah, ini akan seru sekali nanti di pembelajarannya Bapak Ibu. Mungkin itu saja, sesederhana itu Pak Heri. Terima kasih. Oke, baik. Sepertinya waktu ini berjalan dengan tiba-tiba, Bu. Di mana kita harus mungkin waktunya harus Betul, terbatas karena memang tidak terasa. aktivitas kita juga tidak bisa terlalu banyak untuk harus rehat. Tapi luar biasa materi hari ini yang kita bisa dapat. Mohon izin Bapak Ibu, mungkin setidaknya Canva ini adalah salah satu media efektif ya kalau dalam kegiatan atau dalam perencanaan kegiatan pembelajaran yang nanti kita instruksikan, kita buat melalui media pembelajaran atau alat bantu media pembelajaran yang tadi dipraktikkan oleh Ibu Septi dan tadi itu juga bisa digunakan oleh fitur-fiturnya digunakan oleh Bu Rahayu. Ini mungkin bisa diimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran mendalam seperti biasa. Ini memudahkan kita Bapak Ibu dalam merancang materi yang nanti kreatif kah, interaktif kah, yang bahkan nanti bisa kontekstual paling tidak. Sehingga itu mampu meningkatkan keterlibatan siswa atau pemahaman-pemahaman siswa itu secara lebih bermakna. Sesuai dengan judul kita hari ini, mudah-mudahan terciptanya kelas bermakna melalui Canva. Jadi Bapak Ibu, setidaknya Canva ini diupdate terus. Paling tidak toolsnya juga makin banyak ya Bu Rahayu ya. Fiturnya makin banget dah, makin banyak. Nah, setidaknya Bapak Ibu juga kita sebagai pendidik mungkin harus juga diupdate lah. Paling tidak bukan cuma skillnya, tapi cara pemikirannya dalam kegiatan pembelajarannya. Dan harus pola pikirnya terbuka dan bertumbuh Bapak Ibu. Seperti itu Bu Rahayu ya, pembelajaran mendalam kita implementasikan. Mohon izin Bapak Ibu, mohon maaf mungkin beberapa pertanyaan mungkin kita skip terlebih dahulu, tapi mudah-mudahan informasi hari ini sudah terang benderang disampaikan oleh Ibu Rahayu bahkan Ibu Septi. Saya tidak bisa berkata-kata Bapak Ibu. Saya juga mau mempraktekkan tadi itu luar biasa. Saya ini tidak terupdate melalui Canva. Saya tuh biasanya melalui media PowerPoint. Saya lebih senang di media PowerPoint Bu Septi. Mohon izin mungkin tidak terlalu banyak tertarik di Canva, tapi setelah melihat Canva seperti ini, ya mudah-mudahan nanti kita implementasikan secara langsung dan mudah-mudahan nanti bisa di seri selanjutnya untuk bisa disampaikan lebih
lebih banyak dah. Diberi waktu lebih banyak lagi untuk menyampaikan dalam kegiatan webinar pada hari ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akhiri kegiatan webinar pada hari ini, mudah-mudahan sebelum resmi kita tutup, kita berikan kesempatan untuk Ibu Rahayu atau Ibu Septi atau kedua-duanya untuk memberikan penyampaian closing statement sebagai pesan penutup sekaligus penguat materi yang telah disampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan saya mengingatkan bahwa Canva ini ibarat teman curhat. Begitu ya, Bu Rahayu, Bu Septi. Teman curhat capek bikin media ajar, buka Canva. Kalau mau bikin undangan juga harus bikin media Canva. Terus disuruh bikin sertifikat, gunakan Canva Bapak Ibu. Jadi jalan ninja seterusnya adalah Canva ini adalah interaktif atau proses kegiatan pembelajaran yang bisa kita aplikasikan dalam pembelajaran mendalam. Apalagi untuk khususnya untuk yang bermakna lebih itu. Silakan Ibu Rahayu atau Ibu Septi atau kedua-duanya bisa memberikan closing statement kegiatan pada webinar pada hari ini. Silakan. Ya, terima kasih Pak Boy, terima kasih BPMP Kaltim. Kami sudah diberi banyak sekali ruang dan mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang hadir di sini dan juga nanti bisa mengajak teman-teman yang lain untuk mengikuti di series yang kedua Bapak Ibu yang pastinya lebih seru dari ini. Terima kasih Pak Boy. Silakan. Bu Septi ada tambahan? Ya, terima kasih Pak Boy. Senang sekali saya bisa bergabung dengan Bapak Ibu pada siang hari ini dari BPMP. Terima kasih banyak juga. Mungkin tadi sudah saya bacakan closing statement saya bahwa kreativitas guru itu kuncinya, pintunya Canva hanyalah pintunya saja. Jadi Bapak Ibu kita udah banyak sekali fitur-fitur keren di Canva. Dan itu cuma akan jadi fitur saja kalau tidak digunakan. Maka kita bisa mulai dari pembelajaran kita di kelas. Baik, terima kasih Pak Boy. Oke. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, kita berfoto bersama. Silakan Bapak Ibu mengaktifkan kameranya untuk biar terlihat, biar terpajang Bapak Ibu di media sosial BPMP Provinsi Kaltim bahwa kita ikut melaksanakan kegiatan webinar eh, series pertama untuk BPMP Provinsi Kalimantan Timur. Oke, Bapak Ibu, untuk slide pertama, senyum Bapak Ibu. Senyum bucis. Oke, sebentar Bapak Ibu. Agak lambat. Kemudian di kedua, slide kedua. Ini ada 5 slide Bapak Ibu. Slide kedua. Oke. Slide ketiga. Kita tidak tahu nih Bapak Ibu slide di mana kita berada. Tapi slide ketiga atau slide selanjutnya slide ketiga. Oke. Sedikit lagi, sebentar lagi Bapak Ibu. Terus slide keempat. Slide keempat. Dan slide terakhir Bapak Ibu. Slide terakhir. Oke. Baik, Bapak Ibu. Tadi tuh ada penyampaian terakhir Ibu siapa tadi Bu Ilmi ya, menyampaikan siapa tahu nanti Bu Septi, Bu Rahayu mungkin nanti menghubungi beliau. Oke, baik Bapak Ibu. Pergi belayar ke Pulau Seberang, tak lupa membawa bekal makanan. Ilmu kita hari ini sangatlah terang. Sampai jumpa di webinar series mendatang. Buat Bapak Ibu,
Kalimantan Timur, terima kasih untuk hari ini dan mudah-mudahan jangan sampai lupa kegiatan webinar Sehat selalu. series selanjutnya. Insya Allah nanti akan dilanjutkan oleh Ibu BPMP Rahel Provinsi Kalimantan ya dan Timur. semua. Oke, terima Terima kasih. kasih, terima Terima kasih Terima Bapak Ibu kasih. Bu semua, Rahayu Bapak dan Bu Ibu Septi. pemateri semua. Assalamualaikum warahmatullahi Luar wabarakatuh dan biasa selamat hari sore ini. dan Terima kasih salam juga Bapak sehat Ibu. semua Bapak Ibu. Tangan ini. Bu Sondang apa kabar? Alhamdulillah, baik Bapak, Alhamdulillah. Sehat, sehat sehat, selalu. sehat, Semua sehat sehat. selalu. Alhamdulillah. Terima kasih Sampai BPMP. ketemu lagi Bapak Ibu semua Terima di kasih. webinar Amin. berikutnya. Terima Ya, kasih sampai banyak jumpa di semuanya. Terima kasih series Bu Septi, berikutnya Bu Bu ya. Rahayu, Ya, sama-sama. Ibu Bapak Ibu hebat semua. Terima kasih adik Alhamdulillah, dalam dari sama-sama. Berau. Terima kasih Pak Boy. Terima kasih Bu Sauda. Iya, Terima kasih, sama-sama. Terima Bu. kasih banyak. Terima kasih Bu Septi, Bu Septi. Rahayu, Bu yang lain saya tidak bisa menyebutkan satu Iya, persatu. Ya. luar biasa Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Oke, baik wabarakatuh. Bapak Ibu, kegiatan kita hari ini kita akhiri dan sampai jumpa dan selamat beristirahat. Selamat weekend Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh.